Halo guys, balik lagi sama gue Sun Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 26.3 beta 2 yang akhirnya dirilis lagi nih sama Apple ya, lanjutan dari beta satunya. Kira-kira ada fitur baru apa aja sih di iOS 26.3 beta 2 ini? So, untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi, langsung aja check this out. Ya, setelah hampir 3 minggu kurang lebih ya mungkin karena ada libur akhir tahun juga, jadinya Apple juga belum memberikan updatean dan baru semalam atau dini hari tadi, iOS 26.3 beta 2 lanjutan dari iOS 26.3 beta 1 yang sebelumnya udah gue bahas di kira-kira 3 minggu lalu lah di video yang ini. Sekarang sudah dirilis nih iOS 26.3 beta 2-nya. Tapi gue ingetin, gue disclaimer dulu di sini, ini masih iOS version beta alias iOS uji coba gitu ya. Di sini gue menggunakan iPhone 15 di mana sudah terinstall iOS 26.3 beta 2-nya gitu. Jadi ya buat teman-teman yang pengen cobain juga bisa aja, mungkin bisa nonton di video sebelumnya cara installnya di sini. Tapi ya tetap ya resiko ditanggung masing-masing karena yang namanya beta version kita nggak bisa berharap banyak. Namanya juga tahap uji coba, ya kan? Jadi, ya pasti ada aja lah ya beberapa hal-hal yang mungkin bisa aja mengganggu aktivitas kalian, gitu. Dan semalam Apple tidak hanya merilis iOS 26.3 beta 2 aja ya. Apple juga merilis iPadOS 26.3 beta 2, macOS 26.3 beta 2, tvOS 26.3 beta 2, visionOS 26.3 beta 2, dan watchOS 26.3 beta 2. Nah, berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version, ya. Oke, biar nggak kelamaan juga videonya, langsung aja gue mulai dari build number terlebih dahulu. Jadi kalau kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke general, lalu pilih software update. Di sini sudah iOS 26.3 beta 2 ya. Dan kalau gue tap more detail, ini adalah build numbernya. Untuk beta 2-nya, build numbernya ada di 23D510-3D. Dan ini build number di iOS 26.3 beta 2. Sedangkan untuk modem firmware-nya di sini agak kecil ya. Tapi ini modem firmware-nya di 3.40.00 ya. Ini modem firmware yang ada di iOS 26.3 beta 2. Dan of course, size update-nya berapa kira-kira? Ya, size update-nya cukup besar ya. Di sini size update-nya ada di 8,63 GB untuk iOS 26.3 beta 2 di iPhone 15. Pastinya berbeda perangkat atau berbeda iPhone, berbeda juga size update-nya. Dan di sini gue dari sebelumnya tuh 26.3 beta 1, update ke 26.3 beta 2, itu size update-nya juga cukup besar juga ya, di 8,63 GB. Jadi ya nggak apa-apa, namanya juga masih tahap beta ya, jadi size update-nya juga lumayan besar gitu. Oke, sebenarnya setelah gue telah lebih jauh, belum terlalu banyak ya tambahan yang dihadirkan sama Apple, khususnya di iOS 26.3 beta 2 ini. Jadi sebenarnya masih hampir sama seperti beta 1, tapi lebih kayak perbaikannya sih sebenarnya yang diincar di kali ini gitu ya, karena beta 1 tuh udah parah banget kendalanya, dan sekarang di beta 2 ini menurut gue jauh lebih baik gitu ya. Kalau untuk fitur-fiturnya sebenarnya hampir masih sama lah, cuman beberapa ada yang dihilangkan yang sebelumnya di beta 1 ada. Contohnya terkait notification forwarding. Jadi kalau di bagian settingan seperti ini terus kita ke menu notification, di sini tuh harusnya ada notification forwarding, tapi ini nggak ada sekarang. Harusnya ada karena di beta 1 itu ada fitur tersebut. Nah, sekarang di iOS 26.3 beta 2-nya malah menghilang. Ya, seperti itu memang. Tahap uji coba mah beta version pasti kayak gitu. Ntar ada fiturnya, ntar tiba-tiba nggak ada dulu gitu ya. Namanya juga masih uji coba gitu. Dan lalu juga sebenarnya beberapa minggu lalu lah ya, adanya updatean security sebenarnya, tapi itu bukan update version iOS, lebih kayak patch aja, kayak patch security. Jadi kalau kita pergi ke setting seperti ini, terus kita pilih menu privacy and security, kita scroll ke paling bawah terkait background security improvement, di sini tuh ada updatean sebenarnya. Seperti halnya gue nih udah gue sempet screenshot. Nah, seperti ini kira-kira tuh ya. Jadi tuh ada kayak gini nih, ini security patch gitulah. Tapi entah kenapa gue kemarin-kemarin gak bisa nginstal, cuman akhirnya keinstall sendiri secara otomatis gitu ya. Nih kemarin-kemarin gue coba install, try again later terus kayak gini, padahal di sininya ada gitu ya. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Sekarang sudah terinstall dan ini juga sudah menggunakan iOS 26.3 beta 2. Gitu. Lalu fitur-fitur lainnya sebenarnya juga masih sama ya. Seperti halnya fitur transfer to Android, di sini di general, lalu terus ke transfer and reset iPhone. Tuh masih ada ya transfer to Android. Jadi ya masih ini doang tambahan-tambahan fiturnya. Lalu seperti wallpaper originalnya Apple ya. Di sini kalau kita tap dan tahan, terus kita tambah susunan collection, apa ya dibilang ya,
wallpaper di AS2633 Beta 2 ini, tuh masih sama ya, di mana dia tuh sekarang susunan weather sama astronominya sudah terpisah kayak gini. Gitu ya. Dan selebihnya menurut gue lebih ke perbaikan aja ya. Contohnya kayak ke aplikasi kamera nih yang paling terasa sekali ya terkait perpindahan lensa. Meskipun nggak terlalu smooth-smooth banget tapi it's okay lah ya. Tapi intinya tetap aja sih. Gue juga bingung kenapa sih kagak smooth-smooth gitu ya. Kalau dari 0,5 ke kali 1 tuh kayak beda aja gitu ya. Tapi ya I don't know, mungkin emang seperti itu kali ya. Jadi kalau misalkan gue cobain di sini nih, ada objek dulu. Terus gue tes rekam ya. Di sini lu bisa lihat nih, tes rekam. Pindahin ke kali 1 tuh. Kayak gitu. Tapi kalau 1 kali 2 mah aman tuh. Ya kan? 0,5 ke kali 2 tuh. Kayak gitu. 0,5 kali 1 kayak gitu. Ya, nggak tahu nih kenapa apa posisinya karena memang harus begini terus ya. Karena kadang kalau begini juga sebenarnya aman aja nih. Kalau mode diri kayak gini. Terkadang doang sih cuman. Tapi ya ini namanya juga beta version ya. Kita harus maklumi lah kalau memang ada kendala atau apapun karena memang beta version selalu seperti itu gitu. Lalu release notes atau documentation yang dihadirkan di AS2633 Beta 2 di sini kalau kita cek ya, ini adalah release notes atau documentation di mana ini adalah catatan yang dilakukan sama Apple di AS2633 Beta 2 itu kira-kira apa aja sih? Ya seperti halnya biasa ya, overview, general, dan tidak ada lagi. Makanya seperti gue udah bilang di awal, ini kayaknya lebih ke perbaikan aja nih untuk updatean S2633 Beta 2 kali ini gitu ya. Tidak ada tambahan apa-apa, bahkan di sini cuman there are no new release notes for this software update. Cuman yang penting Apple ngasih updatean aja kali ya untuk beta versionnya. Gitu ya. Dan selanjutnya for your information aja nih buat teman-teman nih yang nungguin lanjutan updatean S26.2. Dan sebelumnya di video sebelumnya gue udah bahas di sini kalau rumornya S26.2.1 tuh akan segera dirilis, dan semalam berita itu naik di laman website Mac Rumor di sini dan 9 to 5 Mac di sini, di mana beritanya di situ kalau S26.2.1 memang akan segera dirilis, tapi masih nggak tahu kapan, di minggu ini atau di minggu depan. Cuman gue yakin sih di minggu ini tetap dirilisnya karena memang S26.2 tuh juga udah apa ya dibilang ya, ada kendala juga, dan kalau mau update ke S26.3 kan biar nggak terlalu besar size update-nya harusnya ada updatean lagi seperti S26.2.1 gitu ya. Jadi rumor tersebut yang kalian bisa lihat di situ itu benar dan kita tunggu aja. Gue juga berharapnya di minggu ini sih. Cuman masih nggak tahu kapan ya gitu ya. Tapi ya berdoa aja secepatnya lah updatean itu dirilis gitu. Selanjutnya kita bicarain performance di AS26.3 Beta 2. Yang sebenarnya yang namanya juga beta version ya. Lu mau berharap apa sih? Tapi sejauh ini sih performance yang gue cobain di iPhone 15 overall aman-aman aja, dan kalau kita cek ke bagian baterai di sini, activity baterai gue berdasarkan performance-nya juga, lo bisa lihat di sini deh. Tuh penggunaan gue juga lumayan, gue gunain main game terus, main FC Mobile, dan sosial media udah pasti ya. Meskipun konsumsi baterainya nggak banyak banget, tapi ya ini dipakai secara daily juga meskipun gue tidak menganjurkan beta version tuh digunakan secara daily gitu ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi intinya untuk performance dan baterai gue nggak pernah menaruh harapan besar di iOS beta version. Karena hal itu memang tidak dianjurkan. Karena ini adalah iOS tahap uji coba gitu ya. Cuman sejauh ini gue merasa fine-fine aja. Khususnya untuk baterai lo bisa lihat fast chargernya tuh di jam 2 pagi atau setengah 3 pagi dini hari di 87%, dan sampai sekarang baterainya masih di 62%. All good banget menurut gue karena dipakai main FC Mobile juga dan lain sebagainya, aman-aman aja. Jadi buat teman-teman yang menggunakan beta version jangan terlalu berharap banyak sama performance dan baterainya karena namanya tahap uji coba pasti ada kendala, ada bugnya. Cuman sejauh ini yang gue rasakan menggunakan iPhone 15 gue di sini aman-aman aja sejauh ini, jujur aja untuk performance apalagi baterainya. Dan kalian bisa lihat tadi gimana konsumsi baterai gue gunakan juga untuk main game juga, HP-nya untuk social media juga, untuk pekerjaan gue. Overall gue bisa katakan all good sih. Gitu ya. Ya, semoga pada saat nanti resminya dirilis terkait baterai dan performance AS2633 juga baik-baik aja. Dan sekali lagi gue ngetin, ini masih beta version alias masih tahap uji coba. Jadi jangan terlalu berharap besar dan jangan terlalu berharap banyak. Gitu, oke? Dan itu aja mungkin isi dari AS2633 Beta 2 yang baru aja dirilis malam atau dini hari tadi. Jadi itu doang yang bisa gue sampaikan. So, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.